Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Obras, obrolan batas. Bukan cerita horor, bukan juga cerita cinta, tapi ini cerita tentang kita di batas negeri. Asik. Asik. Nah, kali ini saya bersama masih statusnya guru ya di perbatasan Entikong Indonesia dengan Malaysia. Beliau guru PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, mengajar di salah satu SMP di perbatasan Entikong dengan Malaysia. Beliau Pak Rocha Kareka. Oke. Terima Oke, kasih. Selamat nah, siang, Peko. selamat siang. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya Pak ya. 2021 berarti sudah 9 tahun lewat ya Pak. Iya, Peko. Sudah 9 tahun 9 lewat tahun. mengabdi, mengajar di sebuah SMP. Empat Tatap Intikong. SMP Negeri Empat 4 Tatap satu Intikong. atap Entikong. Tentu banyak hikmah yang didapat ya. Iya. Tapi ada sesuatu yang unik nih Pak. Oke, jadi ada yang unik nih dari Pak Rocha nih, ngajar di sekolah yang jumlah siswanya tidak pernah lebih dari 50. Iya, benar. Berkisar 40, 50, bahkan pernah kurang dari 40 40. siswa. Ya. Tapi bisa memperoleh 3 trofi di 1 tahun ajaran waktu itu. Nice. Ya, 3 trofi. Seingat saya nih ya, tahun 2017 di semester ganjil itu pernah juara 3 pertandingan bola voli di tingkat beberapa kecamatan ya, Iya. yang mengikutinya dari Kecamatan Sekayam, Entikong, Beduai, ada yang Oh dari iya. Noyan. Iya. Itu juara 3 di akhir kalau nggak salah semester ganjil. Betul. Nah, di awal semester genapnya di tahun 2018 dan bulan Februari itu juara 1 tiga kecamatan itu juga, ya kan. Betul. Kemudian berapa bulan setelahnya juara 2. Jadi kan ada 3 SMA yang menyelenggarakan, yang pertama juara 3, yang kedua juara 1, yang ketiga juara 2. Dua, dua. Ada satu lagi kemarin yang di Almizan. Oh, di Almizan ya. Itu kita dapat juara 4. Juara 4. Nah, itu dengan kondisi siswa yang tidak banyak. Jadi rata-rata kalau 40 itu kan kita bagi 2 lah, laki-laki dan perempuannya katakanlah 20. Nanti dibagi 3 lagi, berarti sekitar 6 anak ya kan, di setiap tingkatannya ada yang lebih 2 lah. Dan yang bisa digunakan untuk pertandingan itu kan biasanya anak-anak yang udah kelas 8, kelas 9 ya. Berarti lebih kecil lagi tuh. Ya. Tapi terus milihnya itu gimana tuh? Apa memang semuanya punya potensi atau ada trik sendiri untuk melatih mereka? Pertama gini Pak Eko, kita kan melihat kondisi siswa dulu kan sedikit. Jadi menumbuhkan minat anak tuh tidak gampang. Pertama saya tanya sama anak, minatnya banyak nih sepak bola ya kan. Jadi saya gimana caranya menumbuhkan minat anak tersebut pertama dengan metode permainan. Terus saya supply dengan pengetahuan tentang bola voli. Terus saya kasih tahu di kampung kok main bola terus kan, coba sesekali mainnya olahraga lain, saya bilang gitu, voli atau yang lain, saya bilang kan. Ada beberapa siswa tertarik untuk melakukan kegiatan bola voli. Terus sambil seperti itu kawan yang lain mengikuti kan, ikut. Tapi saya ada juga unsur paksaan sedikit, karena kita sini siswanya sedikit ya kan. Kalau kita tidak paksa susah juga. Kalau mau berdasarkan minat susah juga ya Pak. Kalau siswa kita 500 sebenarnya man, Jadi milihnya enak. Udah Ini siswa 400 kurang hilang nolnya satu, Ada jadi 40. 40. Itu pun jumlah siswa seluruhnya ya. Kalau yang laki-laki dan yang bisa kita ajak untuk bermain voli itu lebih sedikit lagi ya. Ya. Dia harus ada sedikit paksaan. Dan alhamdulillah juga kemarin tuh ada dari siswa kita juga yang sekolah di SMK ya, untuk mewakili Sanggau main voli di Pontianak. Salah satunya alumni SMP 4. Jadi hasil didikan Bapak di SMP, kemudian mereka lanjut di SMK, mereka ikut lagi latihan dan Ya, di SMK mungkin tinggal menggunakan ya. ya tinggal poles-poles menggunakan, sedikit lah kata poles-poles orang sedikit. gitu kan. Jadi udah ibaratnya itu ada hasil lah sampai ikut wajib kejuaraan tingkat provinsi. Masya Allah ya. Jadi
Kalau sekolah besar milihnya enak. Enak, Kalau Pak. sekolah kecil milihnya tuh susah. Mm-mm. Makanya ada unsur sedikit paksaan. Ah. Tapi ketika dipaksa dan mereka rutin, maka mereka sendiri yang Akan mendapatkan mencintainya. tumbuh kecintaan dan mereka sendiri yang merasakan hasilnya ya. Iya. Jadi skill-skillnya itu memang mereka sendiri yang merasakan manfaatnya. Ya, Walaupun awalnya dipaksakan gitu ya ya. betul, Pak. Nah, terus agar ini nih, maksudnya kalau saya lihat kan Bapak kalau melatih itu agak ini ya, agak tegas ya. Kalau bukan dikatakan marah ya, maksudnya tegas dan disiplin. Memang itu sebagian dari strateginya. Betul, Pak. Itu strategi saya, Pak. Jadi kalau kita menghadapi siswa terlalu mengikuti suasana siswa juga, nanti kita malahan latihannya tidak fokus, terus banyak gurau-guraunya. Tuh sesi gurau dan santai-santai itu ada, Pak, udah dibagi. Kalau udah memang latihan, udah kita fokuskan latihan gitu. Nanti sesi mau gurau-gurau ada sesinya juga gitu. Jadi anak tuh tidak terlalu bosan, penyampaian materi kita sampai, jadi penerapan nanti saat tandingnya enak. Seperti itulah Eko. Oh, jadi ketika ada pertanyaan apakah ketika kita mau berkecimpung di satu cabang olahraga itu harus punya bakat atau tidak, jadi terjawab ya Pak. Jadi walaupun awalnya belum punya bakat tetapi ada minat, Ya betul, bisa ya Pak. bisa Pak Eko. Kalau ada minat anak, kalau tidak diasah percuma juga. Jadi kalau ada bakat tidak dilatih juga percuma. Ya. Jadi awalnya tidak berminat dikasih gambaran berminat, Ah. dilatih mau, ya. maka insya Allah hasilnya anak-anak sendiri yang merasakan manfaat. Ya, Maka ketika mereka dicobakan untuk mengikuti turnamen, mereka juga yang merasakan Ya. hasilnya. Walaupun awalnya juara 4 gitu kan, Ya, mungkin mentalnya belum terbentuk ya. belum terbentuk. Tapi ketika udah terbentuk sampai final dan juara 1 Ya, alhamdulillah ya Eko ya. jadi ibaratnya melawan sekolah-sekolah tingkat SMP yang Siswanya banyak, Siswanya gitu. banyak. Nyaman milihnya kan. mereka punya banyak pilihan soalnya. Jadi ada rasa kebanggaan sendiri nggak Pak? Ya, adalah Pak Eko. Pertama kan, kedua kebanggaan untuk sekolah juga, kenang-kenangan untuk sekolah kan. Kita nggak tahu ke depannya nanti apakah saya masih di sini kan. Nah, Kemudian kalau saya lihat juga nih waktu pertandingan nih, waktu Bapak memberikan arahan ke anak-anak ketika bertanding itu sampai harus marah-marah juga. Memang harus marah ya? gini Pak, satu siswa kita di sini nih gimana ya? Kalau kita bilang terlalu pelan, itu dianggapnya masa bodoh Pak Eko. Nah, jadi kalau saya lihat tipikal anak-anak yang saya bawa untuk main volley itu memang tipikalnya harus diajak keras. Harga kerasnya ditegasin gitu Nah, lah. tegas begini ya, militer lah ya, gitu. Mungkin ketika penonton lihat, kenapa pelatih ini marah-marah nih gitu. Oh ternyata itu upaya untuk menjaga agar mereka disiplin ya. Ya, betul. Tapi emang tergantung anaknya berarti ya. Kalau anaknya sudah disiplin di lapangan, pelatih nggak perlu lah marah-marah kan. betul. Jadi ketika anak marah-marah memang harus marah-marah ya. Jadi juga apa namanya, tipikal pelatih itu beda-beda gitu. Ada yang santai tapi harapannya sampai gitu kan. Ada juga yang seperti saya agak disiplin, agak nadanya agak tinggi gitu kan. Terus penyerapannya sampai. Beda-beda sih, tergantung dari atlet tersebut gitu kan. Terus ini kan masa pandemi nih, sebagai guru PJOK mungkin terkena dampaknya ya. Benar Pak, terdampak saya Pak. Terasa Pak, kangen dah saya nih mau ke lapangan nih, olahraga sama anak-anak kan, lari-lari. Sekarang mau seperti itu takut. Takutnya ya banyak hal lah ya. Banyak hal dengan lah. aturan juga, Aturan juga. ada keterbatasan juga. Kemudian anak-anak juga ibaratnya itu kan peraturan tatap muka terbatas juga harus kita ikuti. Ya, Jadi memang terasa dampaknya. Sesuai peraturan pemerintah lah Pak Eko. Jadi siswa merindukan ke lapangan, guru juga ternyata merindukan ke lapangan. Betul. Saya juga merindukan turnamen antar sekolah kan. Jadi sejak 2020 off ya, Ya, off, turnamen Pak. juga nggak ada Betul, lagi. ya. Jadi merindukan itu. Nah, kemudian ada nggak tips nih Pak? Tips buat anak-anak yang mungkin sebenarnya tuh pengen gitu kan, tapi
tidak bisa karena keterbatasan. Misalkan ada anak yang pengen nih jadi atlet badminton, pengen jadi atlet sepak bola, pengen jadi atlet bola voli gitu kan. Nah, kalau Bapak sendiri kan pernah nih mewakili Kabupaten Sanggau untuk ikut turnamen sepak bola ya Pak ya. Nah, kemudian juga dari pengalaman-pengalaman itu ada tips ya nih, untuk anak-anak yang mungkin punya keinginan tapi kondisi terbatas, seperti apa nih untuk menyalurkan keinginannya itu. Oh gitu. Pertama kalau seandainya saya ya dulu ya, kalau kita memang minatnya olahraga sepak bola ya, kita ini bermain sama kawan-kawan dulu Peko. Gimana caranya hobi kita nih tersalurkan dulu, ya kan? Walaupun mainnya tanpa menggunakan sepatu, terus bolanya pun menggunakan bola plastik. Yang penting intinya kita melakukan hobi kita tersebut. Nanti kedepannya kita kan nggak tahu orang tua ada rezeki apa endaknya nanti kan, belikanlah sepatu, walaupun sepatunya enggak yang ini yang kualitas baik, yang penting ya berbentuk sepatu. Kayak kalau anak-anak ingin main badminton itu kan bisa dimodifikasi Peko. Biasanya anak-anak pakai triplek tuh ya. Ya triplek, biasa sendal juga Peko. Sendal bisa ya? Jadi langkah awalnya itu nggak masalah ya. Enggak masalah, yang penting anak itu berminat dulu dengan olahraga tersebut. Nanti mengikuti seiringnya waktu, anak itu akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Jadi lakukan ya dulu ya. Lakukan ya dulu. Dengan sarana terbatas nggak Ya, masalah gitu kan. nanti kedepannya orang tua akan melihat kok Peko. Oh anak saya nih hobinya kesini loh katanya kan. Tetap orang tua tuh akan tersentuh hatinya Peko seiringnya waktu. Jadi kasihan Betul, juga nih pakai ini nih, maka mungkin orang tua berpikir nanti suatu saat dibelikan Ya. peralatan yang mendukung gitu Ya ya. betul. Jadi intinya pertama itu kita punya minat, salurkannya apa adanya dulu, walaupun peralatannya terbatas. Betul. Nah, nanti lama-lama kemudian insya Allah akan ada fasilitas mungkin di sekolah gitu Ya, kan, atau betul. orang tua memberikan fasilitas, maka itu kesempatan untuk melatih lebih lanjut gitu Ya ya. betul Peko. Nah, kemarin tes P3K tahap 1 gimana? Ikut nggak Alhamdulillah ikut Peko. hasilnya? Lolos ke tahap kedua. Oh, lolos ke tahap kedua ya. Oke, lolos tahap 2. Berarti sekarang ikut lagi tahap 2 ya. Ikut Peko. Nah, harapannya seperti apa nih? Kalau kemarin kan apa ya namanya, ada afirmasi tapi untuk usia ya. Ya. Nah, tapi tidak ada afirmasi untuk masa jabatan. Kemarin kan sempat ngobrol juga sama guru juga kan, Pak Heri Hermanto itu. Jadi beliau juga menyampaikan kalau bisa tuh adalah afirmasi untuk lamanya masa jabatan, kerja. masa kerja gitu kan. Menurut Bapak gimana? Perlu nggak tuh? Saya sih perlu Pak Eko, masa kerja seperti saya nih. Contohnya saya, Pak Eri juga udah berapa lama di sini kan. Contohnya saya pertama memang sih usianya belum 35. masuk 35. Tapi kan masa kerjanya ya Diperhatikan banget ya. itulah Pak Eko ya. Ya. Tapi semoga lah dengan pembicaraan kita seperti ini pemerintah mendengar tuh afirmasi masa kerja Masa ini kerja. Eko ya. Jangan afirmasi usia aja. Ya. Di sini usia baru umur 35, masa kerja ada baru 2 tahun udah diangkat, dapat afirmasi. Diapresiasi, gitu kan. Sedangkan yang kami udah hampir 9 lebih tahun, ada yang 5 10 tahun. tahun. Kok enggak diperhatikan gitu, enggak ada afirmasinya, Tidak ada kemana afirmasi. gitu Pak afirmasinya. Itu ya sih harapan-harapan guru-guru honor yang belum masuk usia 35 tapi masa kerjanya udah lebih dari 5 tahun gitu. 10 tahun. Ya. Ya diapresiasi lah gitu Ya. kan. Dengan cara masa kerja tadi dihargai dalam bentuk afirmasi. Kami sih enggak muluk-muluk, hanya minta dihargai gitu Pak, dihargai. Diperjelas kami ini seperti apa sih sebenarnya gitu. Udah mengabdi untuk negara lama. Kami itu hanya minta ya Jadi gitulah. biar bisa lebih fokus lah. pendidikan. Gitu. Kalau maksudnya. sekarang kan harus sambil nih kan. Ya benar sambil Sambil apa namanya, ada usaha. ada usaha kecil-kecilan lah Pak Eko Kecil-kecilan. untuk kehidupan sehari-hari kan. Jadi lepas dari sekolah harus buka usaha. Nah, Ini kan nggak fokus ya. mm. Ini kan kedepannya harapannya bisa fokus nih, Ah. karena juga dijamin gitu Ya. kan oleh negara ya. Itulah yang kami harapkan. Karena tugas guru kan pada dasarnya tidak hanya ngajar ya, melakukan persiapan, kemudian
melakukan pelaksanaan pembelajaran, Ya. setelah itu melakukan refleksi, evaluasi, perancangan kedepannya lagi. Ya. Jadi itu perlu pemikiran yang lebih ekstra lah gitu kan. betul, Nah, betul. ketika kesejahteraan itu dijamin, maka insya Allah bisa fokus gitu Ya. kan. Dan yang merasakan manfaatnya juga siswa. Ya. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan diperhatikan ya Pak ya. Semoga diperhatikan oleh pemerintah. Jadi kedepannya tidak hanya Bapak dan guru-guru lainnya juga Ya, guru-guru lain mendapatkan, juga. perhatian terkait dengan hal tersebut. Betul. Syukur-syukurnya juga ibaratnya itu standar passing grade-nya itu tidak ada ya, maksudnya tuh guru itu yang sudah honor sekian tahun gitu kan, itu otomatis diangkat. Kalaupun ternyata hasil tesnya itu rendah, Ya. nanti setelah diangkat dilakukan pengembangan keprofesian untuk meningkatkan kompetensinya sehingga sesuailah dengan harapan gitu kan, sesuai dengan apa namanya standar yang diharapkan. Ya, benar. Setidaknya diangkat dulu nih gitu kan, kemudian nanti dilakukan barulah. pembinaan. Ya, betul, Nah, betul. itu lebih enak Ah. ya. Lo ngapa gitu, Bah? Untuk apa gitu tes lagi? Toh guru-guru yang memang honor itu memang diperlukan tentang untuk sekolah gitu Memang kan. diperlukan. Dan guru tersebut pun udah masuk ada podi. Dan masa kerjanya rata-rata udah di atas 5 tahun. Ya. Jadi mungkin itulah harapannya. Dengan sebagai masyarakat biasa mungkin Ya, betul. hanya dapat menyampaikan harapan. Ya. Penentu kebijakan kan Ya, pemerintah. Betul, betul. So, seperti Hanya itu. berharap. Hanya berharap. Jadi untuk teman-teman yang mungkin lagi jalan-jalan ke Antikong nanti bisa singgah ke apa namanya itu? Apa namanya? Di batas maksudnya. Produknya apa tuh? Apa Apa namanya? Apam Superwin. Apam Superwin. Nah, itu beliau nih ownernya Apam Superwin. Ya. Jadi itu luar biasa kreasi beliau. Nah, jadi kreativitas beliau ya. Jadi untuk membuka pintu rezeki dan agar eksis tetap mengabdikan diri sebagai seorang guru di perbatasan. Mungkin itu saja Pak Rocha. Terima kasih banyak. Semoga obrolan ini bermanfaat. Jangan lupa like and share dan subscribe ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Rocha. Sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.